Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada Anda. Jika kita tidak memiliki kesadaran mengemban amanat ini, niscaya gereja selalu tidak akan baik. Kegagalan pertama dari orang Kristen dalam gereja selama ini justru terletak pada diri para orang tua. Jadi ada kaitannya antara tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dengan gereja. Nah, meliputi apa saja pembahasan dari tanggung jawab orang tua ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menguduskan diri. Orang tua menguduskan diri demi anak-anak. Pertama-tama, semua orang tua harus menguduskan dirinya di hadapan Allah demi putra-putri mereka. Tuhan menguduskan diri demi murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 19, Aku menguduskan diriku bagi mereka. Dan Yesus itu kudus. Sifat asli pun kudus. Tetapi ia menguduskan dirinya lagi demi kelemahan murid-muridnya. Tidak bisa bertindak dan berbicara sembarangan. Sebenarnya banyak perkataan yang dapat kita ucapkan dengan bebas. Tetapi kini karena anak-anak kita, maka tidak dapat kita ucapkan dengan bebas. Harus bertindak menurut standar. Banyak sekali anak-anak yang menjadi rusak bukan karena terpengaruh oleh orang lain, melainkan oleh orang tua mereka sendiri. Sebab orang tua yang kekurangan standar keluhuran dan kekurangan standar rohani, itulah yang menyebabkan putra-putri mereka menjadi rusak. Sebagaimana seorang pemuda menilai sesuatu atau memutuskan sesuatu selama hidupnya di kemudian hari. Semuanya adalah berdasarkan apa yang ia pelajari ketika ia masih berada di bawah naungan orang tuanya. Harus merasa menerima amanat. Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada Anda, orang tua. Jika kita tidak memiliki kesadaran mengemban amanat ini, niscaya gereja selalu tidak akan baik. Kegagalan pertama dari orang Kristen dalam gereja selama ini justru terletak pada diri para orang tua. Yang kedua, harus hidup bersama Allah. Bila para orang tua ingin menguduskan diri demi anak-anak mereka, maka mereka sendiri haruslah menjadi orang yang hidup bersama Allah. Setelah Henoh memperanakkan Metusalah, ia hidup bersama Allah selama 300 tahun. Itulah sebabnya gambaran yang sangat indah. Itulah sebuah gambaran yang sangat indah. Walau ia telah memperanakkan banyak anak, ia tetap dapat hidup bersama Allah 300 tahun. Inilah seorang ayah yang sejati. Ia tidak berpura-pura sedikit pun, dan dalam pandangan Allah ia mutlak benar. Yang ketiga, tanggung jawabnya orang tua adalah harus memelihara kesehatian di antara mereka. Jika orang tua, suami istri tidak sehati, maka anak-anak akan sukar mempunyai satu standar yang pasti. Kalau suami menemukan suatu kesalahan pada istri atau sebaliknya, maka mereka berdua harus masuk ke dalam kamar dan bertanya, mengapa kamu berkata demikian terhadap anak-anak? Yang keempat, harus menghargai kebebasan kepribadian anak-anak. Dalam Alkitab terdapat satu prinsip pokok untuk menghadapi anak-anak, yaitu anak-anak adalah pemberian Allah. Sehingga semua masalah anak-anak dapat diatur menurut kemauannya sendiri secara mutlak dan tak terbatas. Anak-anak memiliki kemauannya sendiri. Orang tua tidak berwenang, tak terbatas. Ada konsepsi salah, yaitu konsepsi paganisme yang menganggap orang tua mewakili wewenang yang tidak terbatas untuk mengendalikan anak-anaknya. Anak-anak bukan sasaran melampiaskan amarah. Saya ingin berkata kepada saudara-saudari yang baru percaya, perlakukanlah anak-anak Anda dengan sikap yang sopan dan lemah lembut. Jangan kasar dan jangan mengomeli atau memarahi mereka dengan sembarangan. Terlebih-lebih jangan memukul mereka dengan sembarangan. Jangan menjadi salib anak-anak. Allah mengaruniakan anak-anak kepada orang tua bukan menghendaki orang tua menjadi salib anak-anak, melainkan menghendaki orang tua belajar menghormati kebebasan, kepribadian, dan jiwa orang lain di hadapan Allah. Salim di sini maksudnya adalah kesulitan
kesulitannya. Jangan membangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anak. Tidak boleh menggunakan wewenang secara berlebihan. Menggunakan wewenang secara berlebihan ini adalah membangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anak. Mungkin menekan mereka dengan kekuatan fisik, orang tua yang kuat, anak-anak yang lemah. Mungkin dengan kekuatan uang, orang tua punya uang, anak-anak tidak. Harus memberi penghargaan yang wajar kepada anak-anak. Dalam Alkitab Perjanjian Baru lebih banyak ayat-ayat yang mengajar orang tua untuk menjadi orang tua daripada menjadi anak-anak. Kesalahan sebagai orang tua hanya Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Kesalahan sebagai anak-anak sudah dikatakan oleh manusia di seluruh dunia, maka kita mengatakannya sedikit saja. Selanjutnya, tutur kata kita orang tua harus tepat. Tutur kata orang tua harus sangat efektif dan efisien terhadap diri anak-anak. Teladan sangat penting, tetapi tutur kata pun penting. Jangan memberi janji kosong kepada anak-anak. Bila perintah sudah keluar dari mulut orang tua, harus dilaksanakan. Jadi sejak mereka kecil, harus memperlihatkan kepada mereka bahwa perkataan itu suci adanya, baik yang berbentuk perintah atau janji. Sebagai contoh, misalnya Anda memerintahkan seorang anak menyapu lantai sebuah kamar setiap pagi. Setelah perintah itu keluar, Anda harus mengukur kekuatan Anda apakah perkataan tersebut berguna atau tidak. Anda menyuruhnya menyapu lantai, kalau hari ini ia tidak melaksanakan, maka besok pagi Anda harus tetap menyuruhnya menyapu lantai tersebut. Kalau besok tidak disapunya, lusa tetap harus menyuruhnya menyapu lantai itu. Demikian seterusnya. Sebab setiap kalimat yang Anda ucapkan harus ada realitasnya dan harus ada prinsipnya. Perkataan yang melampaui batas harus segera diralat. Anda harus meralat perkataan yang kurang tepat. Anda harus berkata bahwa perkataan tadi tidak benar, maka perlu meralatnya. Selanjutnya, tanggung jawab orang tua memelihara dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Kita wajib mendidik atau memelihara anak-anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Harus menormalkan ambisi anak-anak. Setiap anak-anak kecil pun sudah memiliki ambisi. Karena itu orang tua harus belajar menormalkan ambisi anak-anak. Misalnya, saya ingin menjadi pencinta Tuhan, bukan pencinta dunia. Kita harus menanamkan, tunjukkan kepada mereka bahwa menderita sengsara bagi Tuhan adalah perkara yang luhur. Menjadi kaum sahih adalah perkara yang mustika. Jangan membangkitkan kesombongan anak-anak. Mungkin mereka membanggakan kepandaian, kecerdasan, atau petah lidah sendiri. Seorang anak selalu mempunyai banyak kelebihan yang boleh ia banggakan dan menganggap dirinya sangat luar biasa. Anda jangan membuatnya kehilangan harga diri, tetapi jangan pula membiarkannya sombong. Harus mengajar anak-anak terima kalah atau belajar rendah hati. Jika seorang anak memiliki kelebihan, kita harus menganjurinya belajar merendahkan hati, tidak sombong. Di pihak lain, jika ia menderita kegagalan, kita harus menganjurinya belajar menerima kegagalan itu. Harus mengajar anak-anak bisa memilih. Berilah mereka kesempatan untuk memilih dan pimpinlah mereka agar pilihan mereka tidak keliru. Biarlah mereka sendiri yang mengamati dan mempertimbangkan. Ada yang menyukai pakaian panjang, ada yang menyukai pakaian pendek. Ada yang menyukai warna ini, ada yang menyukai warna itu. Harus mengajari anak-anak belajar mengatur urusan. Kalian harus memberi mereka kesempatan untuk mengurus barang-barang mereka sendiri. Misalnya sepatu, kaos kaki. Kalian boleh memberi sedikit bimbingan, lalu menyuruh mereka mengatur diri sendiri, agar mereka sejak kecil sudah tahu bagaimana menangani urusan-urusan itu. Selanjutnya, harus memimpin anak-anak belajar mengenal Tuhan. Dalam sebuah keluarga, khususnya yang punya anak-anak, tidak boleh kekurangan doa dan pembacaan Alkitab. Harus sesuai dengan standar anak-anak. Doa dan pembacaan Alkitab dilakukan
Jangan terlampau panjang atau tinggi sehingga anak-anak tidak memahami atau tidak mengerti untuk apa mereka duduk di sana. Itulah yang mengakibatnya seringnya sidang pertemuan keluarga kita gagal. Harus mendorong dan menarik. Anda harus mendatangkan mereka dengan menarik dan mendorong, bukan dengan memukul. Adakan misbah keluarga, sidang keluarga tiap hari pada pagi dan malam. Pagi dipimpin oleh ayah, malam oleh ibu. Sidang keluarga harus singkat, hidup, jangan panjang. Mungkin 10 menit sudah cukup. Paling lama tidak melampaui 1/4 jam dan jangan kurang dari 5 menit. Ajaklah mereka, anak-anak masing-masing membaca 1 ayat Alkitab. Sang ayah boleh memilih beberapa istilah untuk diartikan secara singkat. Kalau mungkin mereka hafalkan boleh juga. Setelah itu baru mengantar mereka ke sekolah. Pada waktu makan pun harus mengucap syukur, baik makan pagi, makan siang, atau makan malam. Harus bersyukur kepada Allah dengan hati yang jujur dan ikhlas. Pimpinlah mereka belajar bersyukur. Pada malam hari boleh agak panjang sedikit. Ini biar ibu yang memimpin. Sidang malam tak perlu membaca Alkitab tetapi perlu berdoa. Para ibu harus mengumpulkan anak-anak dan berbincang-bincang dengan mereka. Ayah duduk di samping. Ibu harus menanggapi perkataan mereka dan bertanya kepada mereka hari ini apakah ada kesulitan, berkelahi, atau adakah damai sejahtera dalam hati. Pimpinlah dan doronglah mereka untuk berdoa sambil memberikan beberapa contoh kalimat doa. Perlu pula membimbing mereka mengaku dosa, tetapi jangan sekali-kali memaksa mereka. Pengakuan dosa harus sama sekali jujur dan spontan tanpa berpura-pura. Harus memperhatikan pertobatan anak-anak. Orang tua harus memimpin anak-anak ke hadapan Tuhan, dan pada suatu waktu orang tua wajib menganjuri mereka menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan membawa mereka ke dalam gereja agar mereka beroleh bagian di dalam gereja. Dengan demikian orang tua akan memimpin anak-anak belajar mengenal Allah. Yang selanjutnya mengenai suasana keluarga seharusnya adalah kasih. Ada orang yang jiwanya tidak normal, jarang bergaul. Semua itu disebabkan tiada kasih. Jika anak-anak di rumah sejak kecil tanpa diberi asuhan kasih, itu berarti membawa mereka ke dalam watak atau tabiat yang keras, menyendiri, dan pembangkang. Sekarang yang terakhir masalah hukuman atau hajaran. Bila anak-anak berbuat salah haruslah dihukum. Namun hukuman adalah perkara yang paling sulit. Para orang tua harus takut mengajar anak-anak sendiri. Amsal 13 ayat 24 mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat mengajar anak-anaknya sendiri, benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Tetapi Anda harus mengajar dengan tepat dan benar. Jangan sekali-kali mengajar dengan emosi atau sampai naik pitam. Bila Anda sedang gusar, janganlah sekali-kali Anda mengajar mereka. Anda harus menunjukkan dulu apakah sebabnya mereka harus menanggung kesalahannya dengan hajaran. Bahkan harus menjelaskan kepadanya, yaitu karena ia telah bersalah dalam hal tertentu. Maka kali ini ia harus dihajar. Pengajaran terhadap anak-anak adalah suatu perkara yang besar. Hal ini harus diketahui oleh seisi keluarga, menyaksikannya. Ketika seorang ayah atau ibu mengajar anaknya, ia harus selaksana seorang dokter yang mengoperasi pasiennya. Ia bukan membedahnya dengan pisau karena gusar, melainkan ingin membuang penyakitnya. Pengajaran harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, tanpa kemarahan. Puji Tuhan. Amin.